Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Tentu masih sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ada sebuah video yakni di mana salah satu mahasiswa S3, salah satu mahasiswa S3 dari UGM loh ya, ini loh ya, terkait ijazah Pak Jokowi. Secara blak-blakan mahasiswa tersebut menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi di UGM itu adalah asli. Kesaksian beliau ini. Nah, di lain sisi, si Rismon ini ngemis-ngemis meminta ijazah Pak Jokowi itu diuji di luar, di Singapura, di Thailand, atau di Malaysia. Lah kok enak aja Rismon. Nah ini adalah tanda-tanda kepanikan. Tanda-tanda kepanikan menuduh bahwa Puslapor Polri itu tidak kompeten, malah meminta uji di luar negeri. Tanda-tanda panik dan takut ya seperti ini. Namun alibi Rismon tersebut juga dibantah oleh ahli forensik di Indonesia. Menurut ahli tersebut, baik itu diuji di dalam negeri atau di luar negeri, itu hasilnya akan tetap sama gitu loh ya, karena memakai metode yang sama gitu Rismon. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Saya lagi menempuh studi S3 di Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Fakultas Pascasarjana. Siap. Pertanyaannya terkait dengan Gadjah Mada, pendapatnya tentang ijazah Pak Jokowi. Beberapa dosen saya, khususnya di Prodi Leadership and Policy Innovation, Ya. ada dosen dari Fakultas Kehutanan yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi ini memang mahasiswa dan lulus di tahun 1985 di UGM. Jadi mungkin kalau ada tuduhan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu dan sebagainya, saya rasa itu keliru, dan mudah-mudahan nanti karena ini berproses hukum, semoga dapat kebenaran itu akan hadir gitu. Terwujud ya. Siap. Terwujud. Baik, terima kasih. Saya Bambang Sabtono. Ya. Kalau kita ingin ya hasilnya nanti kalau tertutup seperti ini, kami ingin Tanda-tanda panik. ya bahan yang sama diuji oleh lembaga luar ya, di Singapura maupun Malaysia ya, atau Thailand yang dekat-dekat saja gitu loh, yang tidak bisa diintervensi. Kita bisa urunan gitu ya, kita bisa urunan supaya membiayai uji forensik ini ya, ijazah maupun skripsi. Saya tadi yang terakhir adalah ini kan mau dibawa seharusnya di pemeriksaan di luar negeri begitu, di luar Indonesia. Mungkin ada faktor-faktor untuk menguatkan dan lain sebagainya. Tapi ada perbedaan yang signifikan tidak sih apa yang dilakukan oleh kepolisian kita dan juga di luar negeri seandainya itu betul terjadi? Beda musim kali Mbak, alias lebih dingin kali kalau di sana. Enggak, intinya adalah yang seriusnya Sama aja adalah, berarti ya? ini kan saintifik, di mana ilmu saintifik ya pasti teori sama satu, dan kepolisian kita maupun praktisi kita yang profesional, yang swasta itu sudah berstandar internasional, bersertifikasi internasional, menggunakan software sama hardware yang sudah standar internasional, sudah ada pakemnya semua. Jadi dan kita kebetulan misalnya bukan ngebelain masing-masing pihak, tapi kalau pertanyaan tadi berarti kita compare dengan penegak hukum kita. Penegak hukum kita udah cukup lama mengapply atau menggunakan ilmu digital forensik untuk scientific investigation mereka. Jadi kalau dirasa memang alasannya luar negeri untuk agar lebih objektif ataupun lainnya, itu banyak kok pembuktian dilakukan oleh pihak ketiga yang netral gitu ya. Misalnya yang khawatir dengan kepolisian, mereka pun juga bisa meminta pendapat yang sama, misalnya ahli yang lain kan mereka gunakan, ataupun mereka mau bawa dari luar pun saya yakin pasti sama hasilnya. Hasilnya karena sama ya? ilmunya sama. Rismon itu harusnya tahu kalau Bapak Jokowi itu melaporkan Anda dan teman-teman itu bukan masalah penelitian, tapi masalah selama ini kalian mengatakan Bapak Jokowi itu tidak punya ijazah, tidak pernah kuliah, dan ijazahnya palsu. Kan begitu. Karena apa?
tidak berani memperlihatkan ijazahnya, kan begitu Rismon Syihab Sianipar Assegaf. Nah, jadi Rismon, Bapak Jokowi itu melaporkan kalian itu adalah tentang fitnah, pencemaran nama baik, sama provokasi dan penghasutan. Itu loh Rismon. Karena selama ini yang kalian gembur-gemburkan, Bapak Jokowi itu tidak punya ijazah, tidak pernah kuliah, dan ijazah yang digunakan pun ijazah palsu. Makanya Bapak Jokowi merasa terfitnah oleh pihak kalian, makanya Bapak Jokowi itu melaporkan kalian dengan membawa bukti ijazah beliau ke Polda Metro Jaya, ke Bareskrim Mabes Polri. Nah, untuk menunjukkan untuk ke jalur hukum, begitulah Rismon. Paham Rismonnya? Nah, jadi setelah Bapak Jokowi menunjukkan, membawakan ijazah asli beliau yang kata kalian tidak ada ijazahnya dan ijazahnya ijazah palsu, makanya pihak penegak hukum Polri, itu mau Polda Metro Jaya sampai Mabes Polri, itu Bareskrimnya melakukan forensik konfirmasi ke UGM dan mencek ke sana, dan juga minta keterangan dari saksi-saksi teman-teman beliau. Clear. Begitu ya Rismonnya. Ini biar paham nih Rismon. Anda itu orang berpendidikan loh Rismon. Seharusnya paham di sini. Jadi sudah. Jadi nanti hasil forensik yang dilakukan oleh pihak Polri yang katanya Bapak Jokowi tidak pernah kuliah, yang katanya Bapak Jokowi ijazahnya palsu, yang katanya Bapak Jokowi itu tidak punya ijazah, itu nanti diserahkan ke pengadilan. Itu loh Rismon. Nah, setelah dikumpulkan dari saksi, udah selesai. Ternyata tuduhan kalian selama ini itu tidak benar. Jadi laporan Bapak Jokowi itu bukan masalah klarifikasi masalah skripsi. Kan semua sudah dibawa tuh, dibawa Bapak Jokowi kan. Apa yang kalian tuduhkan kan semua ada. Dan Bapak Jokowi itu juga Rismon ya, itu tidak melaporkan pihak kalian itu ke negara luar, ke Singapura atau ke Thailand atau kemana, nggak ada. Bapak Jokowi melaporkan kalian dengan provokasi dan penghasutan atau fitnah, pencemaran nama baik itu di dalam negeri Indonesia ini. Jadi Bapak Jokowi melaporkannya di dalam negeri ini. Itu skripsi atau ijazah? Hari ini Roy Suryo ngomong, masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal Ingat Roy Suryo, gua langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi, terus dia repost, akhirnya masuk penjara. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gua aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Ini orang-orang udah pada kebulan, orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia. Lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah?